Kobaran api menghanguskan satu unit rumah panggung di Desa Alita, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Selasa sore. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Penghuni rumah, Syarifah, 60 tahun, mengalami luka bakar karena sempat terkena sambaran api. Korban saat itu tertidur dan tidak menyadari api yang mulai membesar melalap seluruh bagian rumah. Korban saat itu tertidur dan tidak menyadari api yang mulai membesar membakar seluruh bagian rumah. Beruntung korban segera melarikan diri dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Pinrang. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kami mendapatkan ada satu korban yang mana pemilik rumah sendiri. Mungkin pada saat terjadinya kebakaran, ibu rumah tangga tersebut tertidur. Jadi mungkin hanya satu korban yang kita dapat. Demikian. Kalau penyebab kebakaran itu sendiri sebagai apa? Menurut informasi dari keterangan korban, bahwa kemungkinan ada korsleting pada lampu atau listrik. Demikian. Kebakaran ini mengakibatkan korban merugi ratusan juta rupiah. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Seorang wanita parubaya di Kabupaten Bandung Barat tewas setelah terperosok ke dalam septic tank. Seorang wanita pengemudi mobil diduga tidak membayar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Kota Cimahi, Jawa Barat. Gunung api Lewotobi laki-laki kembali erupsi Selasa pagi dengan ketinggian abu sampai 1.500 meter dari mulut kawah. Hajatan pernikahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat viral karena tenda hajatan menutup jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, ratusan kios pasar tradisional di Blora, Jawa Tengah habis terbakar. Api diduga berasal dari lilin yang menyala lantaran listrik padam sejak pagi. Api berkobar di dalam pasar tradisional Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Kebakaran besar terjadi di dalam pasar. Ratusan kios pedagang menjadi korban. Banyak material dari kayu dan barang dagangan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran diduga berasal dari lilin lampu yang dinyalakan di salah satu kios lantaran listrik padam sejak pagi. Api lilin diduga menyambar bahan mudah terbakar. Para pedagang panik, api membesar dan merambat dengan cepat. Itu aja, terus saya langsung meluncur ke sini, tahu-tahu api udah kemana-mana, udah keliling mas, apinya mas. Terus udah apa? Besar banget. Dari listrik apa ada perkiraan bu? Listrik mati ya mas. Lama Kelihatannya enggak dari lilin mas. Matinya lama bu? Sejak pagi mati lampu. Pedagang dibantu warga sekitar berusaha menyelamatkan barang dagangan dari sambaran api. Ratusan kios beserta isinya habis terbakar, nilai kerugian miliaran rupiah. Kebakaran sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Hajatan pernikahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat viral. Tenda hajatan menutup seluruh bagian jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Hajatan pernikahan jadi gunjingan warganet. Tenda pernikahan menutup seluruh badan jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kemacetan panjang terjadi
hingga sejumlah pengendara sepeda motor nekat menerobos ke dalam tenda hajatan pernikahan tersebut. Kepolisian bersama Satpol PP dan kecamatan setempat mendatangi lokasi. Warga penyelenggara hajatan pernikahan diminta memberikan akses jalan untuk pengguna jalan dan warga lainnya. Pak Lurah maupun Babinsa maupun Bimas maupun polisi RW untuk mengurai kemacetan biar bisa buat jalan, karena emang hari ini hari kerja terus anak sekolah. Makanya nyampe sekarang keputusan, bukan keputusan ya, jadi sepakat dengan tuan rumah yang hajatan kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Makanya bisa untuk penyeberangan maupun papasan kendaraan. Peristiwa semacam ini memang bukan pertama kali terjadi. Warga diimbau untuk memperhatikan kepentingan umum saat menyelenggarakan acara hajatan dan semacamnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengemudi mobil diduga tidak membayar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Kota Cimahi, Jawa Barat. Akibatnya petugas SPBU harus mengganti kerugian sebesar Rp350.000. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Video ini tengah viral. Sebuah mobil mengisi bahan bakar di sebuah SPBU Jalan Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat. Wanita pengemudi mobil mengisi bahan bakar Pertalite hingga penuh senilai Rp350.000. Disepakati pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Namun belum lagi pembayaran usai dilakukan, wanita pengemudi mobil langsung pergi. Akibatnya petugas SPBU harus mengganti kerugian sebesar Rp350.000. Nah, diisiin weh sama aku teh, paling transfer ke Mandiri. Nah, dia weh sibuk langsung sampai nanyain nomor rekening kayak gitu. Udah weh ditransfer sama dia teh, udah sana. Mau di foto dulu kan aku teh. Di foto weh, udah aku teh gak ngeh itu, udah diokein gitu lah. Langsung weh pergi situnya. Jadi hanya pas dia mau melakukan pembayaran aja ya teh sampai situ. Ya. Ternyata belum diokein dari situ. Petugas SPBU berharap pelaku memiliki itikat baik mendatangi SPBU untuk melunasi pembayaran BBM sebesar Rp350.000. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, seorang gadis berusia 15 tahun diduga dibawa kabur 2 orang pemuda yang dikenal melalui media sosial. Korban diduga menemui kedua pelaku di sebuah minimarket dan pergi dengan sebuah sepeda motor. Seorang gadis usia 15 tahun siswi kelas 3 SMP diduga dibawa kabur 2 orang pemuda. Korban sudah 5 hari meninggalkan rumahnya di Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Serang, Banten. Berawal dari kecurigaan orang tua lantaran korban tak kunjung pulang sekolah. Setelah menanyai teman sekolah, diketahui korban bertemu dengan 2 pemuda di sebuah minimarket. Dari rekaman CCTV diketahui korban ditunggu kedua pemuda tersebut. Mereka kemudian pergi menggunakan sebuah sepeda motor. Pertemuan di Alfa itu sempat bercanda langsung dan lalu dibawa sama motor si pelaku, membawa dengan motor anak saya, orang 3, yang satu anak saya cewek kelas 3 SMP Al-Hadi, yang kedua cowoknya mungkin kenal dari medsos atau nggak tahu dari mana. Diduga korban kenal dengan kedua pemuda tersebut melalui media sosial. Orang tua sudah melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Serang. Korban memiliki ciri-ciri kulit sawo matang dan tinggi 155 cm. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, mobil yang diduga dikemudikan seorang polisi menabrak gardu listrik hingga terbakar hebat di sebuah perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban yang diduga terkena serangan jantung dan tak sadarkan diri berhasil diselamatkan warga sebelum api membesar. Pak, di depan cendana mobil udah kebakar. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam kebakaran mobil akibat menabrak gardu listrik di Bogor, Jawa Barat Selasa siang. Mobil terbakar hebat dan terguling ke dalam selokan.
Beruntung, pengemudi mobil yang tidak sadarkan diri sempat diselamatkan warga sebelum api membesar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Diduga korban merupakan seorang anggota polisi. Korban diduga hilang kendali saat mengemudi akibat terkena serangan jantung hingga menabrak gardu listrik. Serangan jantung. Polisi. Terus? Nah, itu dia mungkin salah ngerem, arusnya belum belok ke kiri masuk, dia sudah. Pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun baik mobil korban maupun gardu listrik telah ludes hangus terbakar. Untuk yang terbakar 1 unit mobil terbakar dan ada sedikit gardu listrik pelet. Bang, proses evakuasi sendiri, pemadaman sendiri berapa menit, Bang? Untuk proses pemadaman kurang lebih 35 menit. Api akhirnya dapat dipadamkan dalam 30 menit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Seorang supir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tewas terjepit kabin truk yang tertimpa krain. Saat kejadian, korban dalam kondisi tertidur di dalam truk mengantri untuk bongkar muat. Proses pengangkatan kren. Sebuah kren bongkar muat barang yang berada di dalam dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa pagi roboh dan menimpa sebuah truk yang sedang mengantri untuk bongkar muat. Naas Bagi Suproni, 22 tahun, warga Serang, Banten, sopir truk trailer yang sedang terlelap tidur di dalam mobil tewas terjepit kabin truk. Sementara kernet truk trailer yang juga merupakan adik korban selamat karena meloncat saat kren roboh. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, AKBP Feriksen Tampung Bolon mengatakan bahwa kren yang roboh sedang dalam perbaikan namun tiba-tiba roboh dan menimpa truk. Ada kren yang berada di sekitar tempat tersebut yang informasinya sedang dalam perbaikan. Dan tiba-tiba terjatuh menimpa truk tersebut. Kernetnya dapat menyelamatkan diri, namun si supirnya tidak bisa menyelamatkan diri dan terjepit di. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang balita berusia 2,5 tahun hilang terseret arus lokan saat bermain mandi hujan bersama orang tuanya. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama Seputar iNews Pagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, awasilah anak Anda saat bermain di tengah hujan. Seorang balita berusia 2,5 tahun hilang terseret arus lokan saat bermain mandi hujan bersama orang tuanya di Bandar Lampung, Lampung. Korban diduga terperosok dan langsung hilang terseret di selokan kecil. Di selokan inilah balita MNA hilang terseret arus saat bermain di depan rumahnya di Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung. Lokasi selokan ini berjarak 10 meter dari rumah orang tua korban. Saat kejadian, balita berusia 2,5 tahun tersebut tengah bermain mandi hujan bersama orang tuanya. Diduga korban terperosok dan langsung terseret arus deras. Saksi menyatakan orang tua korban panik dan meminta tolong warga untuk mencari buah hatinya. Namun hingga hari Selasa, korban belum ditemukan meski petugas telah mencoba untuk menelusuri aliran drainase. Jadinya kira-kira jam 3 sore. Dia itu mandi sama ibunya sama adik abangnya. Nah, pas di pinggir jalan itu, dia itu ngelempar batu, kepleset, langsung masuk. Sempat disamper ibunya juga, nggak kepegang. Nggak kepegang. Langsung ke bawah arus dia, Bang? Langsung ke bawah arus, jam 3 kejadiannya. Jam 3. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kediaman Mudayanto dan Kasyana. Kedua orang tua korban berharap anaknya dapat ditemukan. Saya harap keluarga sama Basarnas bisa membantu sampai jasadnya anak saya. Cuma itu aja harapan saya.
Udah ikhlas sama Pak. Saat ini tim gabungan dari Basarnas, Damkar, dan BPBD terus berupaya mencari korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, Gunung Api Lewotobi laki-laki kembali erupsi Selasa kemarin dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.500 meter dari kawah gunung. Warga diminta untuk waspada dan segera mengungsi ke wilayah yang lebih aman karena aktivitas vulkanik gunung tersebut terus meningkat. Sangat menyeramkan. Semburan abu vulkanik kembali terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki mengarah ke desa Nawokota, Kecamatan Wulung Gitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga yang tinggal di kaki Gunung Lewotobi memilih mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Flores Timur. Namun hembusan abu vulkanik membuat tenda-tenda juga diselimuti abu vulkanik. Warga diminta tetap waspada karena aktivitas gempa vulkanik mengalami peningkatan secara signifikan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi terus meningkat sejak awal tahun 2024 dan statusnya dinaikkan menjadi siaga. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang terus aktif menghembuskan abu vulkanik. Di desa Nawakote, Kecamatan Wulut Gitang, tim SAR gabungan mengevakuasi warga terutama para warga lanjut usia untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah petugas SAR harus menggunakan tandu untuk membawa warga lansia menuju pos-pos pengungsian. Jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sebelah sisi sebelah timur dari Gunung Lewotobi. Jadi mereka sampai hari ini masih bertahan di sana dan meminta evakuasi kepada ibu dusun lalu menghubungi kami dikarenakan kondisi kesehatannya sudah mulai banyak yang menurun. Dalam operasi penyelamatan yang berlangsung Selasa kemarin, tim SAR gabungan mengevakuasi 26 orang pengungsi dari desa Nawakote menuju tenda pengungsian di desa Boru. Terdapat 3 orang warga desa itu yang memilih bertahan untuk menjaga kebun mereka. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Cuaca buruk dan bencana longsor terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Purwakarta, Jawa Barat, sejumlah rumah warga rusak parah akibat longsor dan banjir lumpur. Sementara di Kabupaten Bandung, sebuah rumah warga tertimbun material longsor setelah hujan berhari-hari. Terkini lumpur. Luapan banjir bercampur lumpur dari kawasan perbukitan menerjang Kampung Pamalayan, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Sejumlah warga berupaya menutup saluran air dengan bebatuan agar lumpur tidak masuk ke rumah warga. Namun upaya ini gagal akibat hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut. Banjir bandang dan longsor dari perbukitan membuat material longsor menutup sebagian jalan di kampung tersebut. Puluhan rumah warga juga dipenuhi lumpur dan mengalami kerusakan. Ya. Tapi nggak bisa ditempatin lagi, Pak? Nggak bisa, udah pada hancur semua, udah pada penuh sama lumpur. Udah pada lumpur. Ya. Ini warga pada sementara ngungsi atau gimana? Kebagian ngungsi, sebagian di pos. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, bencana longsor yang terjadi di desa Sumur Bandung akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari. Selain merusak rumah warga, bencana longsor juga membuat ruas jalan desa rusak. Kerusakan serupa akibat longsor juga terjadi di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung. Seperempat badan jalan tergerus air, akibatnya tak bisa dilintasi. Meski tak ada korban jiwa akibat bencana longsor, banyak rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Warga diimbau untuk selalu waspada karena kondisi cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di tanah air. Banyak wilayah khususnya di Pulau Jawa yang memiliki kondisi tanah labil sehingga berpotensi longsor jika intensitas hujan sangat tinggi. Tim Liputan Kontributor melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa relawan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Anies mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku perubahan saat menggunakan hak pilih pada 14 Februari mendatang.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa relawan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali memaparkan program, visi dan misinya bersama Cawapres Muhaimin Iskandar. Anies kembali mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku perubahan saat datang ke TPS 14 Februari mendatang. Perubahan yang lebih berpihak pada rakyat termasuk rakyat Sulawesi Tenggara yang dikenal kaya sumber daya alam dan budaya. Masyarakat Sulawesi Tenggara atas gagasan perubahan. Antusiasme itu nampak bukan hanya di ruang-ruang tertutup, tapi sepanjang perjalanan kami, di mana masyarakat menyambut pesan perubahan itu luar biasa. Sulawesi Tenggara adalah kawasan yang kaya dengan kekayaan alam dan kaya dengan kekayaan budaya. Karena itu harus ada perhatian khusus untuk mengembangkan kawasan ini. Kami punya rencana membangun peningkatan kota lebih dari 40 kota. Dan salah satunya adalah kota Kendari yang kita harapkan nanti di-upgrade sehingga bisa menjadi penggerak perekonomian yang merata di Sulawesi Tenggara. Anies juga menyempatkan diri mengunjungi pusat oleh-oleh di Kendari dan memborong sejumlah produk unggulan daerah, termasuk produk pertanian dan kain tenun khas Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dilami Aulia dan Muhammad Zulkarnain melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut antusias ribuan pendukungnya saat berkampanye di Pekanbaru, Riau. Prabowo menekankan salah satu program unggulannya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk TNI dan Polri, PNS, serta masyarakat ekonomi lemah. Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya dengan menyapa masyarakat Pekanbaru Riau di Gor Pekanbaru. Dalam orasinya, calon presiden nomor urut 2 tersebut mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang berani, jujur, dan mencintai rakyatnya. Pemungutan suara tinggal menghitung hari dan Prabowo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara, yakni memilih paslon yang memiliki program-program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk TNI dan Polri, serta PNS. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Prabowo menegaskan pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun terakhir mewariskan hasil pembangunan yang baik dan harus ditindaklanjuti dengan percepatan dan penyempurnaan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menegaskan janji duet Ganjar dan Mahfud MD saat bertemu para nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, termasuk menghapus kredit macet nelayan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyerap aspirasi dan harapan para nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam dialognya, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut kembali menegaskan janji duet Ganjar Mahfud MD untuk menghapus kredit macet petani dan nelayan. Kredit macet terjadi salah satunya adalah dampak pandemi COVID-19 serta musibah di laut. Ganjar dan Mahfud juga memberi solusi terkait kuota penangkapan ikan terukur, surat-surat kapal, dan masalah BBM. Soal cara mengelola keuangan ketika mereka harus melaut. Dan ini kan ada yang pakai modal sendiri, ada yang pinjam tengkulak, ada yang pakai modal pinjaman. Nah, beberapa di antara yang kemarin kita diskusikan kemarin itu macet. Tapi macetnya kan ada beberapa kendala. Satu yang kemarin karena COVID, ada yang karena, mohon maaf ini, keluarganya nelayannya meninggal. Dan inilah yang kemarin kita hitung-hitung yang karena syarat teknis dan kondisi kedaruratan kemudian membuat macet yang perlu kemudian bisa kita hapus bukukan. Jadi beberapa masukan itu relatif di seluruh titik di Indonesia sama. Namun demikian,
Sebelumnya, Ganjar juga disambut antusias saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin di Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Ganjar hadir dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Badawi Hanafi. Dalam diskusi dengan pengurus dan pengasuh Ponpes, Ganjar menyerap masukan dan aspirasi terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pengajar atau ustadz. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Putu Bagus dan Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu Parubaya jatuh pingsan di tengah kerumunan pendukung Prabowo Gibran saat acara deklarasi dukungan di sebuah hotel di Jambi. Ibu tersebut terhimpit dan terjatuh di tengah kerumunan. Seorang ibu pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini jatuh pingsan. Darmawati langsung digotong oleh petugas Bawaslu untuk dilarikan ke klinik kesehatan. Wanita Parubaya tersebut jatuh pingsan akibat terjepit saat berebut bertemu dengan Prabowo. Ia bahkan terjatuh di tengah kerumunan di lokasi acara deklarasi dukungan Puja Kusuma Jambi kepada Prabowo Gibran. Deklarasi dukungan tersebut bertempat di salah satu hotel di Jambi, namun banyaknya pendukung yang saling berdesakan. Usai mendapat perawatan, Darmawati kembali siuman dan diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Caimin disambut ribuan pendukung menggunakan kentongan saat kampanye di Lampung. Caimin meminta pendukungnya aktif melapor jika menemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Kedatangan cawapres nomor urut 1 Caimin di Lampung disambut iring-iringan simpatisan yang memukul kentongan. Pasangan Capres Anies Baswedan ini kampanye di lapangan Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di depan para pendukungnya, Caimin berjanji akan menyejahterakan para petani, menaikkan anggaran daerah sejumlah 50% dari total APBN. Ia juga menyampaikan program untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi generasi milenial dan juga Gen Z. Namun dalam kampanye ini, Caimin juga menekankan dan mengingatkan masyarakat untuk mengawasi kecurangan pemilu. Masyarakat diminta aktif melaporkan jika melihat indikasi kecurangan agar pemilu 2024 dapat berlangsung jujur, bersih, dan adil. Pemirsa, pemasangan poster pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 di lokasi kegiatan Presiden saat peresmian revitalisasi Terminal Pakupatan, Serang, Banten diselidiki oleh Bawaslu. Bawaslu akan memeriksa relawan yang memasang alat kampanye tersebut sebelum kedatangan Presiden Jokowi. Inilah alat kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yang terpasang di sekitar Terminal Pakupatan di Kota Serang, Banten. Puluhan poster Prabowo Gibran ini terpasang di sepanjang jalan sekitar terminal saat Presiden Jokowi meresmikan revitalisasi terminal tersebut. Pemasangan APK ini pun dilaporkan ke Bawaslu. Petugas Bawaslu langsung menuju ke lokasi untuk memeriksa puluhan APK ini. Merujuk pada pasal 70 Peraturan KPU tahun 2023 tentang lokasi pemasangan APK, APK tidak boleh dipasang di pohon dan terminal. Bawaslu akan memeriksa relawan yang sengaja memasang alat kampanye ini tepat saat kegiatan Presiden. Itu memang gambarnya sama, itu Capres dan Cawapres 02. Di sebelah kiri itu kami hitung itu ada 16, di sebelah kanan kami hitung ada 16, jadi jumlahnya 32 ya. Dari dua kelompok relawan. Nah, ini sedang kami pelajari, sedang kami. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan revitalisasi Terminal Pakupatan yang berada di Kota Serang, Banten. Terdapat 400 bus di terminal ini setiap harinya dan diharapkan terus bertambah dan semakin ramai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, lebih dari 15.000 surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di KPUD Garut, Jawa Barat ditemukan rusak. Belasan ribu surat suara Capres-Cawapres tersebut, sebagian diantaranya robek dan berlubang. Surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah ini rusak. Sebagian kertas robek dan sebagian lainnya berlubang. Kerusakan surat suara lainnya juga terdapat pada hasil cetakan yang keliru. Menghindari surat suara rusak terdistribusi, proses penyortiran terus dilakukan petugas KPUD Garut, Jawa Barat.
Hasilnya ditemukan lebih dari 15.000 surat suara untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang rusak. Belasan ribu surat suara rusak tersebut pun telah dilaporkan ke KPU Pusat untuk mendapatkan kembali penggantinya. Sementara kerusakan surat suara DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD masih tahap proses penyortiran. Setelah disortir, kita mengalami kekurangan sekitar 15.301. Artinya yang mengalami kerusakan. Kalau intinya yang sudah itu adalah yang sudah utuh ya, yang sudah kita ngajukan BA untuk BA untuk pergantian itu adalah surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan ribuan warga di gedung Kecamatan Tarogong Kidul. Proses ini dilakukan agar surat suara yang diterima para pemilih di TPS nantinya dipastikan dalam kondisi baik. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin melaporkan. Pemirsa, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan silaturahminya dengan menyapa masyarakat di sejumlah daerah di Lampung termasuk Tanjung Bintang, Pesawaran, dan Pringsewu. Atikoh turut memaparkan program serta visi dan misi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kalau kita memang mau berpihak pada UMKM, ya kita harus membeli. Siti Atikoh disambut penuh antusias saat menghibah ke sejumlah titik di Lampung. Salah satu program unggulan Ganjar Mahfud adalah mengentaskan kemiskinan. Karena itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan sumber daya manusia. Program Satu Keluarga Satu Sarjana serta program Satu Desa Satu Bidan merupakan salah satu kunci untuk mengentas kemiskinan. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan juga menjadi agenda penting, termasuk dalam upaya penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan ekonomi kreatif. Saat bertemu para perajin kain tapis khas Lampung, Atikoh memastikan aspirasi dan harapan rakyat akan diteruskan kepada tim Ganjar Mahfud untuk diperjuangkan dan direalisasikan. Seorang wanita parubaya di Kabupaten Bandung Barat tewas setelah terperosok ke dalam septic tank. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama Seputar Anyus Pagi. Pemirsa, seorang wanita parubaya warga Kampung Binahurip, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tewas setelah terperosok ke dalam septic tank. Peristiwa terjadi saat korban sedang memasak di dapur, namun tiba-tiba lantai dapur amplas. Menggunakan tali tambang, petugas mengevakuasi Suryawati, warga Kampung Binahurip, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang tewas terperosok ke dasar septic tank. Peristiwa terjadi saat korban, wanita parubaya, sedang memasak mie instan di dapurnya. Namun tak diduga, septic tank yang posisinya tepat berada di bawah pijakan korban tiba-tiba amblas. Korban pun terperosok ke dalam septic tank dengan kedalaman 8 meter. Kondisi septic tank dengan kedalaman sekitar 8 meter dan diameter 1 meter serta kondisi tanah yang rapuh sempat menyulitkan proses evakuasi. Saat akan dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam septic tank, tetapi untuk meredam suasana keluarga dan warga yang ikut membantu, korban disebut pingsan. Beliau sedang memasak mie di dapur, tahu ada yang amblas. Hal pertama sih kita tolongin dulu pakai tali seadanya sambil nungguan relawan sama damkar. Kebetulan talinya nggak kuat, putus, ya akhirnya relawan sama damkar yang. Belum diketahui penyebab amblasnya tanah di rumah korban. Korban dibawa ke Puskesmas Jayagiri untuk diperiksa dan memastikan jika kondisinya sudah meninggal dunia.
Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, SDN Dauhan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ambruk usai diterjang hujan deras yang mengguyur wilayah Bondowoso selama beberapa minggu terakhir. Beruntung saat kejadian tidak ada satupun siswa ataupun guru yang berada di ruangan kelas tersebut. Inilah kondisi SDN Dauhan Kecamatan Tanggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang ambruk. Atap kelas berupa genteng dan galvalum berserakan hingga menimpa meja, bangku, lemari, dan fasilitas sekolah lainnya. 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru tidak bisa digunakan kembali. Untuk sementara waktu, para siswa dan guru harus melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan lain. Sementara puing-puing bangunan belum dievakuasi karena membutuhkan biaya besar untuk pembersihan. Yang di bagian kelas 2 itu yang sudah ada cirinya ya, dalam hal ini sudah ada bengkoknya, ini roboh duluan yang kelas 2. Terus yang sebelah barat yang kelas 1 ketarik, yang kelas 3 sama ruang guru juga ketarik juga, yang sebelah barat ditarik duluan. Setelah itu baru yang sebelah timur ketarik juga. Bagaimana pembangunan atau rehabilitasi itu bisa segera diatasi dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Sehingga yang menjadi prioritas kami, anak-anak tetap belajar dengan nyaman, anak-anak kondisi psikologisnya tidak trauma, karena kami pun juga tanya, apakah dengan kondisi bencana alam, kemudian gedungnya ambruk, apakah ada anak-anak yang trauma. Pemerintah akan segera memperhatikan dan membangun kembali ruangan sekolah yang ambruk agar bisa digunakan kembali oleh para siswa dan guru. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul melaporkan. Seekor kerbau di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengamuk di jalanan dan menyeruduk sejumlah pemotor. Kerbau mengamuk diduga terlepas dari kandangnya. Inilah kepanikan warga saat seekor kerbau ngamuk di jalan raya dan menyeruduk sejumlah pemotor di Jalan Poros Rantai-Rantai, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Senin kemarin. Akibat kejadian ini, sejumlah pemotor terjatuh berupaya menghindari kerbau yang terus berlari di tengah jalan. Usai menyeruduk sejumlah pemotor, kerbau langsung lari ke arah perbukitan di sisi jalan. Kerbau ini diduga panik usai terlepas dari kandangnya. Pemirsa, upaya pemulihan jalur kereta api pasca kecelakaan maut di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung telah mencapai 75%. Perbaikan rel terus dilakukan dan 1 bangkai kereta masih tersisa di lokasi. Namun PT KAI Daops 2 Bandung memastikan kereta sudah bisa melintas normal dengan kecepatan 90 km per jam. Pemulihan jalur kereta api di Cicalengka, Kabupaten Bandung pasca kecelakaan maut terus dikebut. Saat ini masih ada 1 kereta di lokasi kejadian yang belum dievakuasi namun telah dibebaskan dari jalur. Kereta tersebut rusak parah dan saat ini pihak Daops 2 Bandung sedang menunggu hasil pemeriksaan sebelum kereta ditarik ke depo KA di stasiun Bandung. Meski demikian, PT KAI Daops 2 Bandung memastikan kereta api sudah dapat melintas secara normal. Bahkan kecepatan kereta bisa mencapai 90 km per jam. Kini PT KAI masih memperbaiki jalur yang rusak hingga 75%. Perbaikan tersebut diantaranya perbaikan geometri, perapihan batu kerikil, perbaikan bantalan, dan perbaikan dengan KA kerja selama 2 malam. Sekali evakuasi sarana baik lokomotif maupun kereta api, lokomotif 2 lokomotif KA Turangga dan lokomotif KA lokal, dan seluruh kereta KA Turangga dan KA lokal sudah ditarik ke stasiun Bandung. Tersisa 1 kereta KA lokal di lokasi. Kita lakukan unspur, bebaskan dari jalur. Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dengan komuter lain Bandung Raya di jalur kilometer 181 petak jalan antara stasiun Haur Pugur, stasiun Cicalengka Jumat lalu. 4 orang tewas akibat kecelakaan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.
Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Kartika Trisulandari, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Kartika terbukti melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Puskesmas Bumiaji 4,4 miliar rupiah dengan kerugian negara sebesar 300 juta rupiah. Selasa sore, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Jawa Timur, Kartika Trisulandari, dan satu tersangka lain dari pihak swasta dibawa petugas ke mobil tahanan Kejari Batu. Kejari Kota Batu menetapkan keduanya dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bumiaji di bawah Dinas Kesehatan dalam APBD 2021. Dengan penetapan 2 tersangka baru ini, kini total tersangka 4 orang. 2 tersangka sebelumnya yaitu Angga Dwi Prasetya selaku pelaksana proyek dan Diah Aryati selaku konsultas pengawas. Hasil klarifikasi terhadap 41 saksi, total anggaran pembangunan Puskesmas Bumiaji sebesar 4,4 miliar rupiah. Dana tersebut full dicairkan meski proyek yang dimenangkan oleh tersangka melalui lelang hanya 3,1 miliar rupiah. Dalam perhitungan sementara tim penyidik Kejari Batu, kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 juta rupiah. Laporan yang diajukan oleh konsulat pengawas itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya ada tidak sesuai dengan spek, kekurangan volume, namun tetap yang bersangkutan menandatangani terkait pencairan pekerjaan telah selesai 100%. Hal tersebut kami katakan sengaja karena memang yang bersangkutan sebagai pengendali kontrak. Keempat pelaku ditahan di lapas kelas 1 dan kelas 2 Malang. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, hajatan pernikahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat viral. Tenda hajatan menutup seluruh bagian jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Hajatan pernikahan jadi gunjingan warganet. Tenda pernikahan menutup seluruh badan jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kemacetan panjang terjadi hingga sejumlah pengendara sepeda motor nekat menerobos ke dalam tenda hajatan pernikahan tersebut. Kepolisian bersama Satpol PP dan kecamatan setempat mendatangi lokasi. Warga penyelenggara hajatan pernikahan diminta memberikan akses jalan untuk pengguna jalan dan warga lainnya. Pak Lurah maupun Babinsa maupun Bimas maupun polisi RW untuk mengurai kemacetan biar bisa buat jalan karena emang hari ini hari kerja terus anak sekolah. Makanya nyampe sekarang keputusan, bukan keputusan ya, jadi sepakat dengan tuan rumah yang hajatan kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Makanya bisa untuk penyeberangan maupun papasan kendaraan. Peristiwa semacam ini memang bukan pertama kali terjadi. Warga diimbau untuk memperhatikan kepentingan umum saat menyelenggarakan acara hajatan dan semacamnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pelaku UMKM. Kali ini Dendi Dimyati, seorang pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dari partai pimpinan Haritanu Sudibyo. Melalui bantuan ini diharapkan usaha nasi kuning Dendi dapat terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Tak pernah mengeluh dalam menjalani hidup. Prinsip itulah yang dipegang oleh Dendi Dimyati dan sang istri Iim Sumiati, pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat. Sudah puluhan tahun ia berjualan di tempat sederhana ini. Setiap hari ia menanti pelanggan yang datang untuk membeli nasi kuning buatannya. Rata-rata ia hanya dapat menjual 25 porsi nasi kuning setiap harinya. Pendapatan yang diperoleh pun hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya kira-kira 250-an. Cukup nggak Pak untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Ya dicukup-cukupin ya, kalau kurang sih sebetulnya. Tidak cukup-cukupin aja. Untuk penjualannya saat ini ada penurunan atau peningkatan Pak? Kalau penurunan iya, apalagi sudah COVID. Tak hanya pasrah pada keadaan, usai berjualan nasi kuning pun, Pak Dendi masih berjualan sayur mayur hingga malam untuk menambah pemasukan bagi keluarganya.
Ia selalu berharap suatu hari kelak ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan dapat membahagiakan istri dan kedua anaknya. Kegigihan Bapak berusia 58 tahun ini pun mendapat perhatian dari Partai Perindo yang dikenal peduli dengan pelaku UMKM. Seandainya kami dari Partai Perindo, karena kita memperhatikan masyarakat yang UMKM, apakah bersedia kalau kami berikan roda untuk berjualan? Boleh, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Pak, roda bisa bermanfaat. Bapak sama Ibu jualannya makin maju. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Hanya sekedarnya, jadi Partai Perindo memang memperhatikan UMKM. Ya, semoga sukses selalu. Bapak Ibu sehat juga. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini, tempat usaha Pak Dendi tampak lebih menarik dan bersih. Ia berharap dengan gerobak baru ini dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Teruslah bersemangat Pak Dendi, gapailah impian bersama gerobak Partai Perindo. Pemirsa, olahraga menjadi salah satu sarana bagi caleg Partai Perindo untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain senam sehat, para caleg juga mendukung produktivitas generasi muda melalui turnamen futsal yang diadakan oleh Partai Perindo di wilayah Koja, Jakarta Utara. Caleg DPRD DKI Dapil 2 DKI Jakarta Partai Perindo, Antonius Rianto Saputro, menggelar senam sehat di halaman Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Tak hanya senam sehat, layanan cek kesehatan gratis pun disiapkan bagi warga rusun. Kita mencari sosok seorang bapak yang bisa berkata kalau kita ada keluhan apa, kayak jalanan ataupun atap ataupun kayak mesin pompa air, jadi kita bisa keluh kesahnya ke Partai Perindo atau ke caleg kita Pak Antoni. Gitu. Kita juga sudah survei tadi, di sini juga ada PAUD, ya kan, pendidikan yang dikelola oleh rusun. Nah, nanti kita juga usahakan bantu supaya lebih anak-anak ini lebih dinaungin lagi dari tingkat kesejahteraan dan dukungan untuk buku-buku, fasilitas, kita bantu nantinya. Selain senam sehat dan cek kesehatan gratis, caleg DPRD DKI Dapil 2 DKI Jakarta Partai Perindo, Antonius Rianto Saputro, mendukung produktivitas generasi muda melalui turnamen futsal yang diadakan oleh Partai Perindo di wilayah Koja, Jakarta Utara. Harus rutin dilaksanakan karena olahraga futsal ini di kalangan menteri belum ada yang betul-betul bagus, cuma kita harus dari pemuda-pemuda kita harus bagusin semua. Cukup senang terus antusias juga sih untuk acara ini buat memajukan pemuda-pemuda Koja sekitarnya. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.